dikenal dengan Abdullah bin Umar, beliau juga pernah berkata, kata beliau, manittaqillah rabbah wa wasala rahimah nusi'a fi ajalih wa thara malahu wa ahabba ahlahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim, maka nusi'a fi ajalih, umurnya dipanjangkan oleh Allah, wa thara malahu, hartanya akan diperbanyak oleh Allah, wa ahabba ahlahu, dan keluarganya senang dan cinta. Secara khusus untuk kita berhubungan baik dengan kita punya maaf abah mama. Jangan pernah kita sakiti hati dan perasaan. Dan juga kita berusaha untuk berhubungan baik dengan adik kakak, jangan pernah bertengkar dengan sebab apapun. Dan juga kita berhubungan baik dengan paman bibi kita, walaupun abah mama kita sudah meninggal dunia, tetap kita jalin silaturahmi kepada paman dan juga kepada bibi kita. Dan juga secara khusus tentu orang-orang yang dekat rumahnya dengan kita, tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang, kita harus berhubungan baik dengan mereka. Atau misalkan orang-orang yang datang kepada kita, tamu, dan juga harus kita berlaku baik dengan mereka. Cuman sayangnya kalau kita berbicara tentang tamu, kita biasanya respect kepada tamu yang datang yang kita kenal sejak. Adapun yang kita tidak kenal, barangkali kita kurang merespon baik. Sebenarnya siapapun tamu itu yang datang kepada kita, kita kenalkah, kada kita kenalkah, harusnya kita hormati mereka. Sama sepertinya pada saat kita mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kan dianjurkan kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Nah, selama ini yang kita ucap akan salam itu kalau pas kita berpapasan bertemu dengan orang yang kita kenal, kita ucap akan salam. Kalau orang yang tidak kita kenal, barangkali tidak kita ucapkan salam. Ada kekhawatiran di dalam diri kita. Kekhawatiran apa? Ini kalau seandainya ulun ucap akan salam ke sidin, ini bisa dikatakan pura-pura kenal. Ya kan? Sebenarnya ada hikmah di balik kenapa Rasulullah menyuruh kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Kalau orang yang kita kenal kita ucap akan salam, mudah-mudahan dengan salam itu menambah akan rasa cinta di dalam hati kita buat dia atau di dalam hati dia buat kita. Kalau seandainya kita ucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, mudah-mudahan dengan salam kita itu ada timbul benih-benih cinta di dalam dirinya buat kita dan juga kita buat dia. Itu hikmahnya kenapa kita mengucap akan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Nah, sama tuh dengan permasalahan ini, dengan menyambut tamu misalkan. Kenapa kita dianjurkan menyambut tamu orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal? Ya tadi harapannya mudah-mudahan ada timbul cinta. Nah, kalau kita perhati akanlah sabda baginda Muhammad. Ini sabda Rasulullah, kata Rasulullah, man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu fa ka'annama akraman nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu fa ka'annama akramallahu azza wa jalla fi'ulah. Barang siapa yang memuliakan tamu dan dia kenal dengan tamu itu, maka seakan-akan dia memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanalah memuliakan tamu yang kita kenal seakan-akan memuliakan Rasulullah. Tapi coba kalau kita lihat seterusnya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memuliakan tamu dan dia tidak kenal dengan tamu tersebut,
maka seakan-akan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih besar pahalanya? Memuliakan Nabi atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu memuliakan Allah, walaupun dengan memuliakan Nabi kita memuliakan Allah. Tapi kalau seandainya disuruh pilih mana yang gede pahalanya, mana yang besar pahalanya, tentu lebih besar memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga di dalam memuliakan tamu. Memuliakan tamu yang kita tidak kenal itu jauh lebih mulia daripada kita memuliakan tamu yang mana tamu itu tidak kita kenal. Makanya Imam Ali sangat senang kalau seandainya tamu datang. Bahkan kalau seandainya kada datang, Sidin menangis. Pernah suatu ketika Imam Ali menangis, ditanya, "Madza yubqik?" Apa yang menyebabkan pian menangis wahai Imam Ali? Apa kata Sidin? Kata Sidin, "Lam ya'tini daifun mundzu sab'ati ayyam." Kada datang ke ulun tamu semenjak 7 hari. 7 hari tamu kada datang, Sidin sedih. Kalau kita kebalikannya, kalau tamu datang sedih. Kalau tamu datang tuh sedih. Tapi tamu kada datang kada sedih, malah himung tuh. Subhanallah. Ini lihat. Karena apa? Karena Imam Ali melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sidin. Kenapa Sidin menangis kalau tamu kada datang? Karena Sidin khawatir Allah Subhanahu wa taala telah menghina akan Sidin. Sidin menangis tuh karena khawatir, takut Allah menghina akan Sidin. Jadi pikirannya ke sana, ya kan? Kalau kita kadadak barangkali kepikiran ke situ tuh, kita malah himung, malah seneng kalau seandainya tamu kada datang. Maka siapapun tamunya, muslimkah atau ghairu muslimkah, berimankah, kada berimankah, seharusnya kita memuliakan tamu yang datang kepada kita. Orang muslim, Yahudi atau siapakah, Majusi yang menyembah berhala, menyembah api, kalau datang ke kita harus kita muliakan. Pelajaran yang diberikan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kita. Kita barangkali sudah sering mendengar cerita ini. Bagaimana seorang Majusi datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu pada saat itu kata Nabiullah Ibrahim, "In aslamta adaftuka." Kalau pian masuk Islam baru ulun jamu. Kalau pian kada masuk Islam ulun kada jamu. Lalu apa kata Sidin? Kata Majusi tersebut, "Kalau begitu ya sudah, ulun keluar saja." Keluar orang Majusi tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghyiri dinih." Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak beri makan Majusi itu karena dia tidak mau merubah agamanya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai Ibrahim, saya, kata Allah, semenjak 70 tahun saya beri dia makan sedangkan dia masih dalam keadaan kufur kepada Allah. Orang Majusi itu 70 tahun sudah menyembah api, tapi masih tetap saja Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang Majusi itu dengan baik. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada Majusi tersebut. Kata Allah, kalau seandainya engkau jamu Majusi tersebut satu malam saja, tidak berkurang sesuatu apapun yang engkau miliki. Tidak mungkin kalau seandainya engkau jamu Majusi ini engkau menjadi miskin. Ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalasmu. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim mengikuti jejak orang Majusi itu, lalu mendapati orang Majusi itu
lalu berkata, wahai Majusi, ayo ke rumah, kena ulun jamu pian. Lalu kata Majusi tersebut, kok berbeda dengan yang tadi, sekarang kok pian ajak ulun ke rumah pian untuk pian jamu, ada apa? Kata Majusi tersebut. Lalu apa kata Nabi Allah Ibrahim? Iya, Allah Subhanahu wa taala mewahyu akan kepada ulun, diceritakan begini begini begini. Lalu kata Majusi tersebut, ahakadza yu'amiluni, apakah sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu memperlaku akan ulun yang tidak menyembah Dia? Maka pada saat itu kata Majusi, ayo tunjuk akan kepada ulun tentang agama Islam, ajar akan kepada ulun tentang agama Islam. Diajar akan Nabi Allah Ibrahim tentang Islam, fa aslama. Lalu tidak lama kemudian orang tersebut masuk Islam. Lihat, karena berbuat baik, menjamu tamu, memuliakan tamu, lalu orang tersebut masuk Islam. Nah, kalau seandainya kita punya uang lebih, misalkan punya sesuatu yang bisa kita beri akan kepada tamu, maka beli akan untuk tamu itu makanan-makanan yang enak, walaupun banyak. Seakan-akan ini berlebihan, tidak termasuk berlebih-lebihan kalau seandainya untuk memuliakan tamu. Kemarin juga pernah kita bahas, la yambagil israf illa fi mas'alatin, tidak boleh berlebih-lebihan itu kecuali dalam dua masalah saja boleh berlebih-lebihan. Di dalam selain dua masalah tersebut tidak boleh berlebih-lebihan. Dua macam ini boleh. Apa itu? Yang pertama adalah fi sadaqah wa fi ikramil dhaif, yaitu di dalam masalah bersedekah boleh itu berlebih-lebihan. Pagi bersedekah, siang bersedekah, sore bersedekah, malam bersedekah, tengah malam bersedekah, sebelum subuh bersedekah. Termasuk israfkah? Termasuk berlebih-lebihan? Kada. Malah himung, orang yang dijulungi duit lah, himung lah, senang. Lalu yang kedua adalah fi ikramil dhaif, di dalam memuliakan tamu. Wazada ba'duhum, sebagian menambah bahwasanya berlebihan itu diperbolehkan, yaitu fil istinja, di dalam beristinja. Jadi airnya banyak, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, tidak masalah. Kenapa? Dikhawatirkan kalau seandainya istinjanya sedikit lalu ragu sudah bersih kah kada, sudah bersih kah kada. Nah, supaya tidak ada keraguan-raguan, supaya tidak ada pintu yang terbuka syaitan menggoda kita lewat keraguan-raguan itu, maka kita dianjurkan, diperbolehkan untuk berlebih-lebihan di dalam beristinja lah. Nah, makanya ada sebagian orang, kalau orang-orang besar datang, kalau wali-wali Allah besar datang, orang-orang soleh datang, itu biasanya mereka menyediakan makanan banyak, melebihi daripada semestinya. Kalau tamu itu datang 3 orang, itu yang disediakan bukan untuk 3 orang, untuk 20, untuk 30 orang. Lalu pada saat orang-orang besar itu datang, mereka bertanya, ini makanan kok disediakan banyak benar ini? Ya, ini melebihi daripada kami yang datang. Lalu apa kata mereka? Kami menyediakan makanan yang begitu banyak. Ini sebenarnya kami sudah tahu yang datang itu cuma 3, tapi yang kami sediakan untuk 20 orang. Agar apa? Agar makanan yang banyak ini pada saat disediakan, kalian semuanya melihat ini, melihat makanan ini. Maka kalau makanan ini dilihat oleh orang soleh, oleh wali Allah, oleh kekasih Allah, harapan kami makanan ini menjadi berkah. Nah, nanti sisa dari bakal makanan itu kami bagikan kepada siapa? Kepada ahli kami, keluarga kami, kerabat kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, dan kepada jiran tetangga, sehingga mereka juga mendapatkan bagian sama, mereka mendapatkan bagian daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka dan cara mereka menyambut tamu. Bahkan pernahlah ditanya seseorang, bagaimana kalau seandainya tamu datang, lalu orang tersebut
menyuguhkan minyak samin saja, walaupun di rumahnya ada yang lebih daripada itu. Di rumahnya ada daging, di rumahnya ada madu, tapi yang disuguhkan kepada tamu itu minyak samin saja. Bagaimana pendapat pian? Apa kata orang tersebut? Menjawab, zalikar rajul la yu'minu billah wala yaumil akhir. Berarti orang tersebut kurang beriman kepada Allah dan kurang beriman kepada hari akhir, sehingga yang disuguhkan kepada tamu itu yang kada enak. Walaupun misalkan yang enak, tapi ada yang lebih enak. Seharusnya yang disuguhkan kepada tamu itu yang lebih enak. Apa itu? Daging atau asal madu. Itu kan lebih enak daripada minyak samin. Wallah. Jadi kalau seandainya ada tamu datanglah, ya kan. Jadi suguhkan yang enak-enak. Kalau seandainya kita suguhkan yang enak, tapi ada yang lebih enak, berarti kurang beriman kepada Allah, kurang beriman kepada hari akhir. Nah, makanya sebagian akhlak salafuna soleh itu mereka la yatakallafuna lidhif khaufan ajadru minhu idza atahum marda ukhra. Jadi salafuna soleh di antara kebiasaan mereka tidak memaksakan untuk tamu. Jadi kalau seandainya ada di rumah, itulah yang disuguhkan. Kalau yang kada disuguhkan. Kalau yang tadi ulun membicarakan tentang masalah orang yang punya duit lah, punya fulus, ada saja untuk tamu. Tapi kalau seandainya yang kada, maka tentu tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena khawatirnya kalau seandainya dipaksa-paksakan begitu, tamu datang harus beli ini, beli itu dan lain sebagainya, sedangkan sidin tidak punya, maka khawatirnya kalau datang sekali lagi malah tidak senang, ya kan? Malah tidak senang. Kedua kali orang itu datang, bukan malah senang, maka malah bosan sidin, malah tidak senang karena dipaksa akan. Makanya mereka tidak memaksa akan. Mangkan yut'imu dhaifahu may yajid fala yubali bihi ayya waqtin ja. Sehingga mereka berkata, karena kami memberi akan makan kepada tamu itu apa yang ada, sehingga kami tidak peduli mau tamu itu datang kapan saja, mau pagi kah, mau siang kah, mau sore kah, mau malam kah, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak dipaksa akan, enjoy jadinya, senang jadinya. Ini kalau seandainya tidak ada. Tapi kalau seandainya kita ada, ya kan, ada saja duit untuk membeli akan ini itu, maka beli akan. Dan dianjurkanlah wayam bagi khidmatuhu binafsi. Dianjurkan kalau tamu itu datang, dia melayani tamu tersebut dengan sendirinya. Dia yang langsung melayani tamu tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Pak, kalau tamu datang, sidin yang melayani tamu itu sendiri. Walaupun sidin kalau kita lihat kan orang mulia lah, orang mulia. Banyak aja sahabat-sahabat yang lain yang bisa melayani tamu. Kalau seandainya lah tamu datang, sidin perintahkan kepada sahabatnya, tolong layani tamu. Insya Allah itu sahabat akan melayani tamu tersebut. Tapi tidak, tamu kalau datang sidin yang melayani benar-benar tamu tersebut. Nah ternyata ini juga pernah diamalkan oleh ulun punya guru, Allah yarham. Ulun ingat Habib Hasan, Habib Hasan bin Ahmad Baharun pernah suatu ketika mengajak ulun siang hari ke rumah sidin. Sidin punya pelayan banyak di pondok itu dan juga di rumah. Pada saat ulun datang pas tepat makan siang waktu itu, dan sidin yang mencurah akan, ulun masih ingat demi Allah, ulun masih ingat sidin yang menuangkan air, sidin yang memasukkan di piring nasi, sidin yang mengambil akan lauk pauk. Pada saat itu ulun berpikir, ulun kan murid, sidin kan guru,
anak muridnya banyak, pembantunya banyak, bisa saja menyuruh pembantu untuk melayani dulu selesai, tapi Sidin laku akan sendiri. Sekarang baru terjawab. Itu sudah lama, itu sudah beberapa tahun. Sekarang pada saat kita baca kitabnya, kita baca hadisnya, ternyata meniru baginda Muhammad. Rasulullah semulia itu masih tetap kalau tamu datang, Sidin yang melayani tamu tersebut. Allah. Dan ternyata di dalam riwayat disebut akan Rasulullah niru siapa? Rasulullah niru Abu Difan, ayahnya tamu. Siapa ayah tamu? Nabiullah Ibrahim. Julukan Sidin itu diantaranya Abu Difan, ayahnya tamu. Nah, Rasulullah meniru Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Dan ternyata khulafa al-arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu juga meniru Rasulullah dan juga meniru Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat ada aulia-aulia Allah, orang-orang soleh sekarang yang kalau tamu datang langsung dilayani, berarti meniru baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu ketika Imam Malik itu kan guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik. Lalu pada saat itu Imam Syafi'i melihat Imam Malik sendiri yang menuangkan air. Lalu apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? La yurawwi'uka ma ra'aita minni. Mudah-mudahan engkau tidak kaget apa yang engkau lihat dari ulun, kata Imam Malik, bahwasanya ulun yang langsung menuangkan air ke cangkirmu. Kenapa? Fa khidmatud dif 'alal mudhif fardun, karena menyambut tamu, memuliakan tamu, melayani tamu itu adalah fardun, kewajiban dari yang punya rumah. Seharusnya begitu menyambut tamu, ya kan? Jangan menyambut tamu lalu agak kesel begitu, cemberut lah. Jadi yang paling pertama tuh kalau ada tamu, berikan senyuman yang paling terindah. Itu pertama, buka pintu lah. Nah, pada saat itu kan tamu datang ngelihat, yang pertama apa yang dilihat? Bukan makanannya, bukan. Yang pertama yang dilihat itu adalah wajah kita. Kalau seandainya wajah kita kadang mengenakan tulah, tamu juga rasa kada nyaman. Kalaupun masuk paling sebentar aja, kalau lama tuh masuk. Kalau seandainya wajah lalu mengkerut paling 5 menit 10 menit, setelah itu sudah keluarnya. Kenapa? Karena dari awal menyambut tamu dengan wajah yang tidak enak. Bahkanlah Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas itu kalau seandainya tamu pada datang, lalu tamu tersebut ingin tidur, Sidin yang mematikan lampu. Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas. Jadi kalau tamu ingin tidur, Sidin yang mematikan lampu, dan biasanya Sidin mengambil minyak. Ya kan, Sidin yang menyediakan minyak, lalu kadang merasa nih tamu guring, Sidin yang memicit akan. Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas, Sidin yang memicit akan. Orang besar lihat, Allah. Beginilah salafun soleh bagaimana cara menyambut tamu. Dan bahkan disebut akan di dalam kitab Tasbitul Fuad, ulun punya 2 jilid Tasbitul Fuad karangan Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Di dalam kitab itu disebut akan ada seorang yang bernama Hatim Toy. Tapi di dalam kitab yang lain juga disebut akan nama orang tersebut bukan Hatim At-Toy, tapi Abdullah bin Mubarak. Jadi ada 2 lah, ya kan? Yang pertama ada yang bilang Hatim Toy, yang kedua Abdullah bin Mubarak. Maka pada saat itu datang tamu, tapi beliau tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang-orang dulu itu tidak punya apa-apa, nyata tidak punya apa-apa. Kalau di kita lah, kalau tidak punya apa-apa, itu pasti ada sesuatu di rumah kita.
Pasti ada aja yang bisa disuguhkan. Kalau dulu nggak ada, memang nyata nggak ada yang disuguhkan, termasuk Hatim Tai atau Abdullah bin Mubarak. Tamu datang, tidak ada sesuatu yang bisa disuguhkan kecuali hanya satu saja yang Sidin miliki. Apa yang Sidin miliki? Kuda untuk Sidin beraktivitas dan untuk Sidin berperang. Satu kuda saja, itu saja yang Sidin punya. Nah, karena Sidin memuliakan tamu, lalu bagaimana respon Sidin pada saat tamu itu datang? Pada saat itu Sidin sembelih itu kuda, dan kuda ini sangat Sidin sayangi karena untuk keperluan Sidin kemana-mana dan juga untuk berperang. Tapi karena dasarlah Sidin sangat memuliakan tamu, Sidin potong, Sidin sembelih kuda tersebut, lalu disuguhkan kepada tamu tersebut. Nah, tamu bulik pada saat itu istri Sidin tahu bahwasanya yang dipotong itu adalah kuda yang satu-satunya untuk keperluan Sidin. Kemana-mana marah istri Sidin, bertengkar besar pada saat itu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengambil keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya menceraikan istri Sidin. Gara-gara memuliakan tamu lah, bertengkar besar, habis itu diceraikan Sidin. Nah, lalu setelah diceraikan Sidin, apakah ada ganti dari Allah Subhanahu wa taala buat Abdullah bin Mubarak? Ternyata ada gantinya. Tiba-tiba kada lama ada seseorang datang, orang ini bilang, ini di dalam kitab nih disebutkan, ada orang bilang, kata orang ini, ulun punya anak perempuan cantik, li bintun jamilah, ulun punya anak perempuan cantik, dan banyak orang meminang Sidin tapi ulun kada beri akan. Nah, sekarang ulun nikah akan anak ulun dengan pian, dan ulun julungi 10 kuda kepada pian. Subhanallah, kada lama setelah pernikahan lah, habis itu Abdullah bin Mubarak tertidur, terguring. Nah, di dalam guring Sidin, pada saat itu Sidin mendengar hatifun, suara tanpa wujud. Apa kata suara tersebut? Innaka talaqta li ajlina ajuzan faqad zawwadnaka bikran wa dzabahta lana farsan faqad a'tainaka ashran. Engkau telah mentalak istrimu yang tua itu karena kami, maka kami kawinkan engkau dengan perawan, dan engkau telah sembelih kuda untuk kami, dan kami berikan kepada engkau 10 kali lipat gantinya. Subhanallah, ini balasan dari Allah buat orang yang memuliakan dan menghormati tamu. Pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum di akhirat, di dunia insya Allah diganti oleh Allah. Jadi jangan khawatir, yang kita keluar akan untuk tamu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai orang soleh lah, itu mereka kalau seandainya di antar maghrib dan isya, biasa mereka melakukan sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya nih. Biasanya mereka melakukan sholat 20 rakaat, karena kemarin kita informasi akan di dalam kitab Kifayatul Atqiya Minhajul Asfiya, menurut versi Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, bahwasanya antara maghrib dan isya sunnah muakkadah untuk kita makmurkan antara maghrib dan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang berbeda pendapatnya adalah amalan apa yang paling afdal untuk kita makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Menurut versi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sholatlah yang paling afdal untuk kita isi waktu kita antara maghrib dan isya. Makanya di antara salafun soleh ada yang mengisi antara maghrib dan isya dengan pelaksanaan sholat, ada yang sampai melaksanakan sholat 20 rakaat. Nah, mereka pada saat biasanya antara maghrib dan isya melaksanakan sholat 20 rakaat, kalau tamu datang, kalau seandainya ada yang datang ke rumah Sidin, maka pada saat itu Sidin kadang melaksanakan sholat 20 rakaat.
tapi sidin pangkas menjadi 4 rakaat saja. Demi apa? Demi untuk menjamu